Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Selamat sore adik-adik, sebelum kita memulai acara sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bersama di surga, ya Tuhan, sekarang adik-adik hendak belajar dengan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya apa yang kami pelajari bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Lindungi kami Tuhan, berikan kami kesehatan, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat belajar. Pada permulaan pekerjaan misionaris Advent hari ke-7 di Meksiko pada tahun 1891, seorang penjahit orang Amerika bernama S. Marchisio pergi ke kota Meksiko untuk menjual buku Kemenangan Akhir dalam edisi bahasa Inggris. 2 tahun kemudian, pada tahun 1893, satu kelompok misionaris bernama Dante Jones, Dr. Lillis Wood, Ida Crawford, Ora Osborne, Alfred Cooper dan istrinya tiba
di Guadalajara dan menolong membuka satu misi kesehatan serta satu sekolah. Kemudian satu klinik dikembangkan menjadi Sanitarium Guadalajara. Ini adalah percobaan pekerjaan misionaris medis pertama yang berada di luar Amerika Serikat. Selamat pagi dan selamat sabat teman-teman. Kali ini judul cerita mission pada hari ini adalah berdoa pada jam istirahat. Nah, di sini diceritakan seseorang yang bernama Kakak Anji yang membuat kumpulan doa pada hari Senin. Nah, diceritakan Kakak Anji dan Elmer memanggil semua remaja itu pergi ke tempat kudus gereja setelah kebaktian sabat di Tacotalpa, Meksiko. Saya punya ide, kata Elmer. Katanya, sekolah dimulai pada hari Senin. Mari kita adakan kelompok doa minggu sekali selama jam istirahat. Anggi senang membayangkan berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan selama jam istirahat. Elmer baru saja memulai tahun terakhirnya di sekolah menengah. Sementara dia memiliki 2 tahun lagi. Tetapi dia merasa gugup tentang reaksi teman-temannya di gereja. Saat dia melihat sekeliling untuk melihat jawabannya, seorang gadis berseru, "Itu ide yang bagus. Ayo adakan kelompok doa setiap hari." Dan diundanglah semua orang di kelasnya untuk bergabung dengan kami, kata Elmer. Pada hari Senin, 18 siswa berkumpul. Saat istirahat di halaman sekolah, 5 siswa berasal dari gereja lain dan 3 siswa bukan Advent. Kelompok itu menyanyikan lagu, berdoa, dan kemudian Elmer membacakan sebuah cerita dari buku renungan untuk kaum muda. Setelah itu, dia memimpin diskusi tentang cerita tersebut. Para siswa menyanyikan lagu lain dan mengakhiri pertemuan dengan doa. Siswa lain memperhatikan pertemuan itu dan mendekat untuk mendengarkan. Para guru mulai membicarakan tentang kelompok doa tersebut dan tak lama kemudian kepala sekolah mendengarnya. Dia tidak senang. Dia memanggil Elmer ke kantornya. "Hentikan kelompok doa di sekolah," katanya. Elmer menyampaikan kabar tersebut kepada siswa Advent lainnya, tetapi mereka tidak ingin berhenti. Mereka berbicara dengan orang tua mereka dan berdoa. Mereka membaca hukum dan melihat ada peraturan melarang adanya kelompok doa selama jam istirahat. Para siswa ini juga tidak ingin melanggar peraturan kepala sekolah. Mereka memutuskan untuk berdoa agar Roh Kudus mengubah hati kepala sekolah. Beberapa minggu kemudian, Pathfinder ditantang untuk menggunakan sial kuning mereka setiap hari selama seminggu dan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka adalah orang Kristen. Elmer dengan berani meminta izin kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi diam. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Mengapa kalian melakukan ini?" "Kami sedang merayakan Hari Pathfinder, dan para pemimpin gereja Advent telah menantang kami untuk menggunakan sial kami," kata Elmer. Yang mengejutkan para siswa, kepala sekolah mengizinkan mereka memakai sial mereka. Yang lebih mengejutkan, setelah minggu Pathfinder berakhir, kepala sekolah mengizinkan mereka untuk mengadakan kumpulan doa selama jam istirahat. Anggi bergabung dengan kakaknya Elmer dan siswa Advent lainnya pada waktu
istirahat untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah mendengar doa mereka. Anggi adalah misionaris sejati untuk membagikan Yesus melalui kelompok doa di sekolah. Persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris lainnya di Universitas Montemorelos di tanah air Anggi. Terima kasih. Sekarang hidup di surga. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya, puji Tuhan. Hidupkan kami. Pujilah Tuhan karena domba Allah yang telah mati untuk menghapuskan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya, puji Tuhan. Hidupkan kami. Hidupkan kami dengan kuasa Allah, jadikan kami lebih hidup baginya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya, puji Tuhan. Hidupkan kami. Hidupkan kami. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Poin penting, Roh Allah memberikan kuasa kepada kita untuk hidup dan bekerja baginya. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us.
given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Selamat sobat adik-adik, salam jumpa lagi. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat. Kami mau mendengar firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau berikan 2 kali lipat agar kami boleh berkuasa memberitakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah terdapat dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Adik-adik, judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah Elia mewariskan jubah kepadaku. Nah, ceritanya begini dek, pada suatu hari Elia akan diangkat ke surga. Dan semua orang tahu karena bayangkan Elia telah melakukan banyak sekali hal-hal yang sangat besar. Di Gunung Karmel ada api yang turun dan burung gagak memberikan makanan untuk dia. Setelah kelaparan yang sangat besar itu, Tuhan memanggil dia untuk diangkat ke surga. Oleh sebab itu dia harus memilih seorang untuk menggantikannya. Setelah dia berjalan dan berjalan, waktu dia berjalan dia memang sudah ada temannya. Dulu adalah Elisa. Elisa seorang kaya, tetapi dia rajin. Dia bilang, Elisa, marilah. Engkau akan menggantikan aku. Kamu tunggu di sini dan saya akan pergi ke Betel. Tapi Elisa tidak mau ditinggalkan. Dia berjalan lagi. Dia berjalan dan berjalan. Setelah dia berjalan, Elia mengatakan kepadanya, kamu tinggal saja di sini. Saya akan pergi. Ah, tidak, katanya. Saya akan tetap mengikuti engkau. Lalu, mau kemana sekarang? Oh, sekarang saya mau ke Jericho. Lalu Elisa dan Elia bersama-sama pergi ke Jericho. Sampai di sana, Elia bilang, Elisa, kamu tinggal saja di sini. Tetapi dia tidak mau. Lalu, apa yang terjadi? Mereka pergi ke sungai Yordan. Setelah sampai di sungai Yordan, banyak anak-anak sekolah nabi-nabi mengetahui bahwa Elia akan naik ke surga dan penggantinya adalah Elisa. Mereka kasih tahu bahwa kami antar saja. Tetapi mereka menyeberang berdua. Jalanan terakhir mereka adalah menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu tadinya penuh dengan air. Dan pada waktu dia kebaskan, air itu menjadi kering. Sehingga mereka jalan dalam kekeringan. Mujizat terjadi ketika air itu dikebaskan dengan jubah Elia. Air itu menjadi kering. Dan hal yang sama terjadi ketika Elisa kembali menyeberangi Yordan. Kuasa Roh Kudus tetap bekerja pada saat Elisa menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, sampai di seberang sungai Yordan itu, engkau, Elisa, saya akan pergi. Apa yang kamu mau minta kalau saya akan berangkat sekarang? Tuhan, saya mau 2 kali lipat roh yang Tuhan berikan kepadamu. Elia bilang kepada Elisa, wah, permintaan
pekerjaanmu itu sangat berat, tapi Tuhan akan mengaruniakannya kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Sementara mereka masih bercakap-cakap, ada kereta-kereta kuda berapi dengan tiba-tiba mengangkat Elia naik dan naik sampai ke langit. Kereta kuda yang berapi itu membawa Elia naik dan naik sampai di awan, dan akhirnya dia tidak kelihatan lagi. Lalu sampai di langit, Elia melemparkan jubahnya. Lalu dengan tercengang, Elisa melihat tuannya naik ke atas. Kemudian Elisa mengambil jubah itu, dan dia tahu bahwa tuannya diangkat ke surga. Sekarang dia berjalan sendiri, tetapi tidak mengapa, karena dua bagian roh itu sudah diberikan kepadanya. Adik-adik, pada waktu dia mau menyeberang sungai Yordan itu, dia kebaskan lagi. Elisa kembali melewati sungai itu setelah mengebaskan jubah dan berjalan dalam kekeringan. Elisa berjalan dalam kekeringan. Kalau Tuhan memberikan kuasa, Roh Suci bagi kita, kita dapat melakukan banyak untuk Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah kita menjadi anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus, agar kita dapat mempunyai kuasa untuk memberitakan kasih sayang Tuhan sampai ke seluruh bumi. Sampai jumpa adik-adik. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road, for I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. It's because we are a family, and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in its victory, in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road, for I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an orchestra, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road, for I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God.
I've been washed in the fountain and cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this soul, for I'm part of the family of God. Hai adik-adik, acara kebaktian sekolah sahabat kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, terima kasih berkat penjagaanmu. Sekarang kita sudah selesai belajar sekolah sahabat. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dan pelajari bisa menjadi penolong bagi hidup kami. Lindungi kami Tuhan dalam kuasa tangan-Mu, dan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa lagi sahabat depan.